Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta YouTube yang budiman, jumpa lagi kita di hari ini, hari yang penuh kecerahan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya mungkin kali ini membawakan cerita sedikit tentang hanya doa yang bisa merubah takdir. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 2011, ada tetangga saya itu punya penyakit kanker payudara. Dia bisa sembuh total. Saya ketemu sama suaminya dan udah berobat ke dokter. Dokter udah memvonis dia itu stadium 4. Tapi ternyata karena kepasrahan, karena dia itu benar-benar menyerahkan diri sama Allah, dia merasa bahwa semua dari Allah, akan kembali ke Allah, dia sembuh. Tadinya saya pikir apa iya, secara nggak sengaja tadi malam saya juga ngeliat prokesnya Rhoma Irama. Dia bercerita, kebetulan bintang tamunya Komar pelawak yang sekarang jadi pendakwah. Dia itu dapat kanker usus besar. Kasusnya sama, dokter udah memvonis masa hidupnya itu cuma 6 bulan. Hanya dengan menyenangkan hati, tetap bahagia, jadi gembira. Rupanya itu menjadi obat yang sangat mujarab, dan dia dinyatakan sembuh total. Sampai si dokter di rumah sakit rumah sakit umum Tangerang itu menyatakan kansernya hilang. Sampai dia bilang, "Bapak makan obat apa?" Ternyata dia bilang, "Ya udah, saya cuma meminta sama Allah, karena Allah itu berjanji, minta padaku aku akan kasih." Dalam keadaan udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia berdoa terus, "Ya Allah, sembuhkan, punya keyakinan." Itu salah satu contoh yang saya lihat. Terus saya lihat lagi, ternyata Nunung Sri Mulat juga begitu. Jadi ternyata intinya bahwa doa itu memang bisa merubah nasib, bisa merubah takdir. Manusia boleh bicara, si A ini umurnya nggak lama, bahkan ditarget 6 bulan. Ternyata kalau Allah berkehendak, kalau kita rajin berdoa, benar-benar pasrah, dan ternyata itu bisa merubah. Jadi mungkin kalau boleh saya bilang, yang bisa merubah takdir itu hanya doa. Jadi apapun yang kita lakukan, sebaiknya kita di samping berusaha harus berdoa. Dan itu lakukan dengan ikhlas, dan jangan pernah memaksa Tuhan. Karena apa? Baik di mata Allah belum tentu di mata kita. Begitu juga sebaliknya. Itu benar-benar dokter sampai bingung. Dan dua kasus ini, Nunung itu juga cerita begitu, saya enjoy aja, biasa aja. Pokoknya nggak ngingat itu penyakit, sembuh. Dan Komar itu dinyatakan sembuh total. Padahal dia sempat dirawat, bahkan dia bilang ada setahun kalau nggak salah, kalau saya nggak salah dengar. Udah divonis masa hidupnya itu cuma 6 bulan. Ya di situ juga mungkin Allah memperlihatkan manusia itu boleh memperkirakan bahwa langkah rezeki pertemuan maut itu ada di tangannya. Jadi yang bisa kita petik dari cerita yang saya dapatkan ini, yaitu apapun yang kita lakukan, berdoalah, pasrahlah, lakukan dengan ikhlas, terus jadilah orang yang qanaah. Apapun yang dikasih, merasa cukup dengan apa yang kita beri. Sebab hidup itu, kalau kita pasrah itu enak. Pantas banyak orang-orang yang hidupnya sederhana tapi dia itu enjoy, gembira, mukanya tuh awet muda. Ya karena dia merasa dia udah cukup. Karena kata Allah butuhnya segitu. Dan itu akhirnya ya, saya berpikir apa salahnya saya coba membawakan ini untuk sebagai bahan biar kita bisa merenung. Mari kita sama-sama merenung, mengingat bahwa kita itu semua datang dari Allah, akan kembali ke Allah, dan apapun yang dirasakan itu pasti ada keinginan Allah yang tersembunyi. Kembali lagi saya bilang, di balik kesusahan itu pasti ada kebahagiaan yang menunggu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, termasuk buat adik-adikku yang masih muda dalam mencari kerja segala macam. Jangan lupa berdoa. Maka itu yang selalu saya bilang, doa itu adalah kunci segalanya. Kalau boleh diulang, mungkin kalau kata Gus Dur itu pembuka pintu langit. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam obrolan singkat sore ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Jadi mudah-mudahan bermanfaat.
Kalau saya ada salah segala tanpa disengaja, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.